Gajah Mada, dikenal juga dengan nama lain Jirnodhara, adalah seorang panglima perang dan mapatih yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313. Dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara, yang mengangkatnya sebagai patih. Dia diangkat menjadi patih pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadei dan karirnya berlanjut hingga masa kekuasaan Hayam Wuruk yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Beliau diketahui menganut keyakinan Shiva Buddha. Pasca insiden Bubat tahun 1357 Masehi, beliau diasingkan ke desa Madakaripura, Probolinggo hingga akhir hayatnya dan meninggal dunia pada tahun 1364 Masehi. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan istirahat atau menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Kata gajah mengacu kepada hewan yang besar yang disegani hewan lainnya. Dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana dari Dewa Indra. Gajah juga dihubungkan dengan Ganesha, dewa berkepala gajah berbadan manusia, putra Siwa dan Parwati. Adapun kata Mada dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk. Bisa dibayangkan jika seekor gajah sedang mabuk, ia akan berjalan seenaknya, beringas, menerabas segala rintangan. Maka apabila dihubungkan dengan tokoh Gajah Mada, nama itu dapat ditafsirkan dalam dua sifat, yaitu: yang pertama, ia menganggap dirinya sebagai wahana raja, pelaksana perintah-perintah raja, sebagaimana Gajah Airawata menjadi wahana Dewa Indra. Yang kedua, ia adalah orang yang seakan-akan mabuk dan beringas apabila menghadapi berbagai rintangan yang akan menghambat kemajuan kerajaan. Sungguh merupakan pilihan nama yang tepat dan agaknya nama itu telah dipikirkan masak-masak maknanya sebelum dipakai untuk nama dirinya. Dalam prasasti Gajah Mada diketahui julukan lain beliau, yaitu Rakrian Mapatih Jirnodhara. Mungkin nama itu hanya sekadar gelaran bagi Gajah Mada, tetapi dapat pula dipandang sebagai nama resminya. Arti kata Jirnodhara adalah pembangun sesuatu yang baru, atau pemugar sesuatu yang telah runtuh rusak. Dalam pengertian harfiah Gajah Mada adalah pembangun Caitya bagi Kertanegara yang semula belum ada. Dalam pengertian kiasan ia dapat dipandang sebagai pemugar dan penerus gagasan Kertanegara dalam konsep Dwipantara Mandala. Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal kehidupannya. Kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang karirnya naik saat menjadi bekal Bayangkara pada masa Prabu Jayanagara. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan nama Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih. Menurut Pararaton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan Rakuti, salah seorang Dharma Putra, pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa, dalam Pupu Desawarnana atau Ngarak Gama Karya Prapanca disebutkan bahwa Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai patih di Daha Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat. Pasca Jayanagara mangkat, Arya Tadah yang merupakan patih Amangkubhumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara dan menunjuk patih Gajah Mada dari Daha Kediri. Gajah Mada sebagai patih Daha sendiri tak langsung menyetujuinya, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak.
Tribhuwana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada 1331, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi tetap sebagai Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi secara resmi menggantikan Arya Tada atau Mpu Krewes yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dan meminta pensiun sejak tahun 1329. Ketika pengangkatannya sebagai Patih Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi bahwa ia tidak akan amukti palapa sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut. Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada. Lamun hus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah Ring Gurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Yang artinya, akhirnya Gajah Mada menjadi Patih Mangkubumi, tetapi tidak ingin amukti palapa. Gajah Mada bersumpah, jika sudah takluk Nusantara, maka aku amukti palapa. Jika sudah takluk Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku amukti palapa. Petrus Josephus Zoetmulder memaknai amukti palapa sebagai menikmati suatu keadaan di mana segalanya bisa diambil, atau secara sederhana, menikmati kesenangan. Sedangkan menurut Slamet Muljana bermakna, menikmati istirahat. Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dibantu oleh Laksamana Nala, Gajah Mada memulai kampanye penaklukannya dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Swarnabhumi tahun 1339, Pulau Bintan, Tumasik sekarang Singapura, Semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukkan Bedahulu di Bali dan kemudian menaklukkan Lombok, dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga atau Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutei, dan Malano. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350-1389 yang menggantikan Tribhuwana Tunggadei, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357 seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar Saparua, Solor, Bima, Wandan atau Banda, Ambon, Wanin, Seran, Timor, dan Dompo. Terdapat dua wilayah di Pulau Jawa yang terbebas dari invasi Majapahit, yakni Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Karena kedua wilayah ini mempunyai keterkaitan erat dengan Nararya Sanggrama Wijaya, atau secara umum disebut dengan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit menyisakan banyak misteri dan tanda tanya. Banyak misteri terkait Majapahit terutama pada peninggalan-peninggalannya. Salah satunya adalah misteri kabut abadi di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kabut abadi di ibu kota Majapahit ini pun menjadi fenomena alam yang menarik. Trowulan yang merupakan dataran rendah memiliki fenomena kabut tebal yang terjadi setiap hari di waktu-waktu tertentu. Banyak yang kemudian menghubungkan kabut abadi Majapahit ini dengan Sang Mahapati Gajah Mada. Sebagaimana diketahui, kabut biasanya terjadi di dataran tinggi seperti perbukitan maupun pegunungan. Trowulan memiliki ketinggian sekitar 60 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Keberadaan kabut abadi di Trowulan tentu menjadi fenomena alam yang kontras dengan temperatur ibu kota Majapahit tersebut. Bahkan tak jarang kabut di Trowulan membuat jarak pandang hanya mencapai 3 hingga 5 meter saja. Konon penamaan kabut abadi juga rupanya berhubungan dengan Kerajaan Majapahit.
Berdasarkan kisah tutur yang beredar di masyarakat, kabut abadi di Trowulan merupakan kiriman Patih Gajah Mada. Patih yang dikenal dengan sumpah palapanya itu memiliki kemampuan khusus mendatangkan kabut. Kabut itu pun digunakan Gajah Mada untuk menyamarkan Majapahit. Sehingga saat musuh menyerang, pandangan mereka terhalang oleh kabut putih tebal. Sebagai salah seorang tokoh utama Majapahit, nama Gajah Mada sangat terkenal di masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin antara lain Soekarno dan Muhammad Yamin sering menyebut sumpah Gajah Mada sebagai inspirasi dan bukti bahwa bangsa ini dapat bersatu. Meskipun meliputi wilayah yang luas dan budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, Gajah Mada adalah inspirasi bagi Revolusi Nasional Indonesia untuk usaha kemerdekaannya dari kolonialisme Belanda.